Salam patunggilan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Terpujilah Tuhan, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun masih di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Saya berharap semuanya sehat. Saat ini kita akan beribadah dalam rangka merayakan dan memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus sekaligus sebagai pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan. Baiklah saudara-saudara, mari kita mengawali ibadah hari ini dengan berdiri. Kita menyanyikan pujian berlimpah sukacita di hatiku dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 nomor 1 dinyanyikan sebanyak 2 kali. Jemaat yang terkasih, mari kita menghayati suasana ibadah saat ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 pada saat ini yang kami hayati dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus. Kami lakukan di dalam nama-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memberkati dan menyertai umat-Nya. Salam kasih dan salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, ada pada saudara semua. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, firman yang menjadi dasar ibadah kenaikan Tuhan Yesus sekaligus menjadi pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan pada saat ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 8 yang demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Jemaat Tuhan, itulah perkataan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum ia naik ke surga. Maka mari kita yang adalah juga para murid Tuhan mengamini dasar ibadah hari ini dengan bernyanyi, menyanyikan pujian Datanglah ya Sumber Rahmat dari Kidung Jemaat 240 bagian A. Kita nyanyikan bait yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita boleh surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Saudara-saudara, marilah kita mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan dengan sesama, sambil kita memohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kita ungkapkan doa kita secara litani. Ya Allah, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan baik. Tetapi kami sering kurang menghargai kebaikan ciptaan-Mu itu karena ketamakan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Engkau telah memberi kami sesama yang sepadan, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami saling mengasihi. Tetapi kami mengakui bahwa kami tidak bisa mengasihi mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Engkau telah mempersekutukan kami dan menguduskan kami melalui Gereja Kristen Jawi Wetan, terkhusus di jemaat kami masing-masing. Tetapi kami masih sering mementingkan diri dan persekutuan kami masing-masing di tempat yang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memulai hidup yang benar di hadapan Tuhan dengan penuh pengharapan. Jemaat dimohon berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan melalui Roma pasal 5 ayat yang kelima. Demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita syukuri berita anugerah saat ini dengan menyanyikan pujian Roh Kudus tetap teguh dari Kidung Jemaat 237 bait pertama dan ketiga. Setelah pujian selesai kita nyanyikan, jemaat disilakan duduk kembali.
Musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima pelayanan firman Tuhan, di mana bacaan pada ibadah kenaikan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Namun sebelum kita membacanya, mari terlebih dahulu kita memohon hikmat Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas anugerah dan berkat-Mu yang senantiasa tercurah atas hidup kami, sehingga pada saat ini kami dapat bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, siapkan hati dan pikiran kami, di dalam kami bersama-sama akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Urapi hati kami masing-masing, berikan roh hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Terlebih Bapak Pendeta David Prastiawan yang akan menjabarkan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 yang demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit
dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Perpisahan. Adakah di antara Bapak Ibu dan saudari semua yang pernah mengalami perpisahan? Entah perpisahan dengan orang yang terkasih karena kematian, atau berpisah karena orang tersebut harus bekerja di tempat yang jauh dari kita, atau berpisah karena hubungan percintaan yang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Pernah? Kalau pernah, bagaimana rasanya saudara mengalami perpisahan? Ya, sedih, kecewa, terluka, mungkin ada yang sampai menangis seharian atau bahkan berbulan-bulan karena sebuah perpisahan. Perpisahan membuat seseorang merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ibarat hati bagaikan baju yang kehilangan salah satu kancingnya, tidak sempurna. Makan terasa tidak enak, tidur pun tak nyenyak, bahkan bekerja pun kurang menyimak. Sehingga seringkali orang yang mengalami perpisahan membutuhkan waktu untuk betul-betul berdamai dengan hatinya dan kembali melakukan kehidupannya. Akan tetapi tahukah saudara bahwa ada salah satu peristiwa perpisahan yang justru membuat orang lain bahagia? Apakah itu? Bukan perpisahan dengan orang yang kita benci atau orang yang selama ini menjengkelkan hati kita. Bukan. Perpisahan itu adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dikatakan dalam ayat 52 bacaan kita saat ini, murid-murid Yesus sangat bersuka cita. Jemaat Tuhan, lalu hal ikhwal apa yang membuat murid-murid Yesus justru sangat bersuka cita ketika mereka berpisah dengan Tuhan Yesus yang naik ke surga? Mari kita renungkan baik-baik. Semua berawal ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 rasul dan murid-murid yang lain, yaitu ketika mereka mendapatkan penegasan tentang Kristus yang hidup. Pada saat itu mereka mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yesus. Pikiran mereka dibukakan sehingga mereka bisa mengerti tentang kitab suci. Dengan pikiran yang sudah dibukakan, maka sekarang semuanya menjadi jelas apa yang selama ini difirmankan oleh Tuhan Yesus ketika masih bersama-sama dengan mereka. Seberapa pentingkah pencerahan ini? Penting sekali. Sebagai contoh seperti ini. Seberapa sering kita memiliki pertanyaan yang simpang siur di pikiran kita?
tentang masa depan, tentang pergumulan hidup sehari-hari, tentang pasangan hidup yang tak kunjung datang dan entah kapan datangnya. Belum lagi dalam situasi pandemi saat ini, kapan pandemi ini akan berakhir dan sebagainya. Bayangkan ketika ada banyak sekali pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan itu, tiba-tiba Tuhan membukakan pikiran kita dan kita akhirnya bisa paham dengan baik tentang semuanya itu. Betapa pencerahan itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Dengan pencerahan itu, mereka menjadi mengerti bahwa Mesias memang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Selama ini banyak yang masih meragukan. Keraguan-raguan tentunya memang menjadi sesuatu yang wajar ada dalam diri manusia. Namun ternyata keraguan-raguan itu semuanya salah, bahwa Mesias yang harus menderita itu sungguh-sungguh benar hidup kembali. Itulah semangat Paskah yang mendasari iman kita bersama, bukan? Selanjutnya, mereka akhirnya juga memahami bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang harus disampaikan kepada segala bangsa. Pada titik itulah para murid diteguhkan akan tugas dan panggilan hidup mereka, yaitu menjadi saksi Kristus bagi dunia atau segala bangsa. Kita bisa memahami, mungkin banyak di antara para murid yang ketika ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kemudian bertanya dalam dirinya, lalu setelah ini apa? Setelah aku tidak lagi mengiring kemanapun Tuhan Yesus pergi, lalu apa yang harus aku lakukan? Kembali menjalani hidup seperti sebelum mengenal Yesus kah? Tentunya itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja ada dalam benak para murid. Dan ternyata pertanyaan-pertanyaan tersembunyi itu pun dijawab oleh Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul yang menjadi dasar ibadah kita saat ini dikatakan dengan tegas, kamu akan menjadi saksiku. Dalam bacaan kita dikatakan juga, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tugas sudah menanti. Mudah? Tentu tidak. Menjadi seorang saksi adalah sebuah tugas yang sangat berat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Taruhannya nyawa sendiri. Karena apa yang dikatakan dan dilakukan haruslah sebenar-benarnya. Maka dari itu Tuhan Yesus berfirman bahwa mereka akan senantiasa berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Walaupun berat, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Yang menarik adalah ketika selesai semuanya itu dikatakan, Tuhan Yesus mengajak mereka keluar dari kota Yerusalem sampai di sebuah tempat dekat Betania yang dipercaya adalah salah satu puncak di Bukit Zaitun. Di sana Tuhan memberkati mereka dan kemudian terangkat ke surga. Sungguh luapan kebahagiaan, sukacita yang ada dalam diri para murid yang dalam kondisi menyembah Tuhan Yesus, mereka melihatnya terangkat ke surga. Bahkan saudara-saudara, dalam perjalanan gereja selanjutnya, di salah satu puncak Bukit Zaitun yang dipercaya sebagai tempat Tuhan terangkat ke surga ini, dibangun sebuah gereja yang sisa bangunannya masih ada sampai sekarang. Lalu kembali kepada pertanyaan di awal, apa yang membuat mereka, para murid pada saat itu bersuka cita? Tentu sekarang menjadi terang
yaitu bahwa mereka ternyata tidak pernah berpisah dengan Tuhan Yesus. Ya, benar. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Benar. Mereka tidak bisa lagi bertatap muka. Benar. Namun kuasa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan turun atas mereka. Kini penyertaan dan pemeliharaan Tuhan hadir dalam kuasa Roh Kudus. Mereka tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Oleh sebab itu, mestinya sukacita mereka menjadi sukacita kita juga, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita di dunia ini barang sedetik pun. Lalu apa yang kita lakukan sebagai bentuk syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang tak pernah berhenti itu? Kalau para murid pada saat itu, mereka dengan sungguh menjadi saksi Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan sampai akhir hidupnya. Dalam konteks kehidupan kita masa kini, seperti apa laku hidup seorang saksi Kristus mestinya kita wujudkan di tengah konteks pluralisme atau keberagaman agama yang ada di negara kita? Kesaksian yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mewujud nyatakan hidup seorang saksi dalam laku kita. Jadi bukan perkara seberapa jago kata-kata kita bisa meyakinkan orang lain untuk percaya kepada Yesus, tetapi adalah bagaimana orang lain bisa melihat Yesus dalam diri kita. Bahasa lainnya, bagaimana orang lain bisa berjumpa dengan Kristus melalui perbuatan kita. Memaknai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, gereja kita menempatkannya sebagai awal bulan kesaksian dan pelayanan. Tahun ini bulan kesaksian dan pelayanan di GKJW kita hayati dengan tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Maka mari kita menjadi saksi Kristus dengan sungguh-sungguh. Di tengah pandemi ini kita diajak untuk saling memberi perhatian dan kepedulian. Kita yang berlebih, marilah saling mencukupkan. Kita yang tidak bisa membantu secara medis, marilah kita mendoakan supaya saudara-saudara kita yang berjuang itu sungguh bisa membuahkan hasil. Kita berharap semuanya segera membaik tentunya. Pada akhirnya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita mengingat bahwa seberat dan sesusah apapun kehidupan kita, Roh Kudus Tuhan memberkati kita. Maka bersukacitalah. Mari menjadi saksi dan pelayannya, dan Tuhan sendiri yang memberkati kita. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri bersama seluruh umat Tuhan di dunia. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman
rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih melalui persembahan kita. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan telah menyatakan firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 sampai dengan 14 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Mari menghaturkan persembahan dengan diiringi pujian. Karena kasih-Nya padaku, dari Kidung Jemaat nomor 178, bait pertama dan yang kedua. Yesus,
Jemaat Tuhan, kini mari kita mengungkapkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh dengan cinta kasih, kami sungguh bersyukur ya Bapa, atas rahmat-Mu kami dapat beroleh sukacita melalui ibadah hari ini. Firman Tuhan telah kami terima, mengingatkan kami betapa Engkau mengharapkan kami semua untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam situasi saat-saat ini, yang mana mestinya kami terus saling memberi perhatian, saling peduli dan berbagi. Terlebih dengan mengingat bahwa sejatinya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, namun senantiasa memberkati. Ya Bapa, mampukan kami untuk bisa melakukan sabda-Mu. Kami mengaturkan syukur berupa persembahan yang telah terkumpul. Berkenanlah Tuhan menerima persembahan kami dan mampukan jemaat Tuhan, gereja Tuhan, untuk bisa mengelolanya menjadi sarana untuk pemberitaan damai sejahtera di bumi. Ya Bapa, kami juga mengingat akan saudara-saudari kami yang ada di negeri ini, Indonesia. Kami mohon Engkau yang senantiasa memberikan perlindungan, khususnya dalam situasi-situasi pandemi COVID-19 ini. Berkatilah para pemimpin negara kami, juga para petugas medis yang berjuang sepenuh hati untuk kesembuhan banyak orang. Ya Tuhan, juga saudara-saudara kami yang berada di tempat-tempat lain, dimanapun berada di dunia ini. Kami juga berharap bahwa pandemi ini segera berlalu, setidaknya kami dapat menjalani aktivitas kembali, walau harus dengan kewaspadaan yang luar biasa. Kami rindu untuk dapat kembali bergereja, beribadah di gereja, bersekutu bersama-sama. Namun kami juga yakin bahwa ini semua masih harus kami lakukan, beribadah di rumah, tentunya demi kebaikan bersama. Kami akan bersabar menanti datangnya waktu ketika pertama kali kami bisa kembali bersekutu. Pasti itu sesuatu yang akan membahagiakan kami semua. Ya Bapa, kami mengingat akan saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang sedang berbeban berat. Kami percaya Engkau juga memberkati mereka. Kami menyerahkan juga kehidupan berjemaat, khususnya di Jemaat Cangkring, yang mana minggu besok kami akan mengadakan ibadah Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh. Kiranya Engkau menyertai ibadah unduh-unduh yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Mampukan kami untuk tetap bisa mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kami mohon kuasa kasih-Mu tetap memberkati kami semuanya. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Kami serahkan kepada satu yang sempurna, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, kini mari kita undur dari ibadah pada saat ini dengan kita menjadi saksi Kristus yang nyata dalam laku hidup sehari-hari. Mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian Jika Padaku Ditanyakan dari Kidung Jemaat 432, baitnya yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat Tuhan, kini terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih, kebijaksanaan, dan penyertaan yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra melalui perantaraan Roh Kudus, kiranya senantiasa ada dalam kehidupan saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, moda syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Kepada seluruh warga jemaat GKJW Cangkring, juga seluruh warga GKJW dimanapun berada, kami seluruh majelis jemaat Cangkring mengucapkan selamat